Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman. Jadi Rasulullah bersabda, jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Kasih Sayang, akan mengasihi orang-orang yang senantiasa memiliki sifat kasih sayang, menyayangi, mencintai, senang dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa-apa yang di dunia, maka akan disayangi oleh apa-apa yang ada di langit. Artinya para malaikat. Jadi kalau kita sayang, senang, cinta dengan makhluk Allah di dunia, apapun itu, ya, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, makhluk-makhluk Allah, kita ini ada rasa senang, ada rasa cinta, sayang dengan mereka, dengan makhluk Allah, maka para malaikat yang di langit akan mencintai, menyayangi kita, akan menolong kita, akan senang juga dengan kita. Karena orang yang penyayang akan disayangi. Jadi kita ini jangan sampai ada rasa kebencian, baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ada aturan. Ada aturan. Siapa yang dibenci itu ada aturan. Siapa yang disayang pun ada aturan. Yang intinya perintah pertama itulah sayang. Sayang kepada seluruh makhluk, baik manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua. Kecuali kalau membahayakan. Binatang yang membahayakan boleh kita menyingkirkannya. Bahkan manusia pun yang membahayakan boleh kita melawan. Seperti orang yang non-muslim, yang harbi, kafir harbi. Maka kita melawan karena dia membahayakan kita. Seperti itu aturannya. Tapi intinya sifat kasih sayang dulu. Karena setiap apapun itu mesti dasarnya itu adalah kasih sayang. Nabi memerintahkan untuk mengajak orang taat pada Allah dengan dasar kasih sayang. Sayang agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesesatan atau neraka. Makanya diajak agar menjadi taat pada Allah. Itu dasarnya. Wa fi muwafaqati hadzal hadis. Nah, berkenaan dengan hadis di atas, hadis yang disebutkan tadi, ya, hikayatun, ada satu hikayah, ada satu kisah yang berkenaan dengan hadis ini. Ya, ini orang-orang yang senantiasa berkasih sayang, maka akan mendapatkan satu keutamaan, fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. An Umar radhiyallahu taala anhu, tentang kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kana yamshi fi sukakil Madinah. Jadi Sayyidina Umar ini pernah satu ketika sedang berjalan-jalan di suatu jalan di Madinah. Itu jalan besar atau jalan yang biasa dilewati oleh banyak orang. Faro'a Sobyan, maka beliau melihat seseorang anak kecil. Anak kecil dilihat di jalan itu oleh Sayyidina Umar. Kana fi yadihi uspurun. Nah, di tangan anak itu, di tangannya anak itu, artinya anak itu sedang dia memegang daripada uspur. Uspur ini burung pipit. Uspur ini burung pipit. Jadi jenis burung yang biasa di sawah-sawah itu, yang biasa bergelombolan, banyak itu makan padi, memakan daripada bekas-bekas orang
panen padi, nah itu dimakan. Itu uspur, burung pipit. Wa kana yal'abu bihi, maka anak-anak itu dia main-mainkan burung itu. Dia pegang kepalanya, dia main-mainkan burung itu, ya. Dia lempar, ya. Dia pukul, namanya anak kecil, jadi ndak ngerti itu tentang burungnya akan merasa kesakitan atau gimana. Dia mainkan burung itu. Nah, dia lempar, dia pukul, dia pegang kepalanya, dia tekan kepalanya. Farahima Umar dzalikal usfur, maka Sayyidina Umar ini merasa kasihan melihat burung itu yang dimain-mainkan oleh anak itu. Kasihan Sayyidina Umar lihat, kenapa ini anak mainkan itu burung, kenapa ini anak, siksa lah bahasa kita, sakit itu burung, tapi namanya anak. Maka kemudian pashtarahu minas sabyi, maka dibelilah itu burung oleh Sayyidina Umar, dibeli sama anak itu. Wah nak, saya bayar burung itu, kata Sayyidina Umar. Nah, saya bayar burung itu. Maka dibayarlah burung itu oleh Sayyidina Umar sama anak kecil itu. Fa'ataqahu, maka Sayyidina Umar pun setelah membeli itu burung dan anak itu pun menjual, memberikan burung itu kepada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar melepas burung itu. Melepas, terbanglah burung itu. Dia lepas oleh Sayyidina Umar karena rasa kasihannya itu. Falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu, maka ketika Sayyidina Umar beliau wafat, meninggal dunia, ra'ahu al-jumuhur fil manam. Maka orang-orang Madinah, ya, orang-orang ini banyak orang bermimpi di dalam tidurnya. Jadi semua orang-orang Madinah ini bertemu Sayyidina Umar, melihat Sayyidina Umar dalam mimpinya itu. Fasa'aluhu an halihi. Maka orang-orang ini bertanya kepada Sayyidina Umar tentang bagaimana keadaan Sayyidina Umar di akhirat. Faqalu ma fa'alallahu bika. Maka orang-orang bertanya, wahai Umar, wahai Sayyidina Umar, bagaimana keadaan engkau? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada engkau? Bagaimana yang kau rasakan, yang kau dapatkan di dalam kubur atau di akhirat? Qala, maka Sayyidina Umar menjawab, ghafarallahu li wa tajawaza anni. Jadi Allah mengampuni saya, kata Sayyidina Umar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang banyak, membalas saya dengan balasan yang luar biasa. Jadi Allah mengampuni saya dan memberikan balasan, memberikan pahala, memberikan kebaikan-kebaikan. Artinya baik keadaan saya di sini, kata Umar. Qalu, maka orang-orang berkata dalam mimpi itu, bi ayyi syai', bi judika au bi adulika au bi zuhudika. Jadi orang-orang bertanya, apakah karena ketaatan engkau, ibadah engkau, atau karena keadilan engkau sebagai pemimpin, atau karena kezuhudan engkau terhadap dunia yang menyebabkan engkau ini mendapatkan perlakuan atau mendapatkan pahala yang besar, Allah ampuni engkau, apa karena itu? Apakah karena keadilan engkau sebagai pemimpin? Apakah karena zuhudnya engkau terhadap dunia? Atau apakah karena ibadah-ibadah engkau, wahai Umar, sehingga engkau mendapatkan banyak kebaikan di akhirat, atau Allah ampuni dosa engkau? Qala, maka Umar menjawab, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, ketika kalian meletakkan aku di dalam kubur, kemudian kalian menutupku, wasatartumuni, dan menutupku, artinya menutup dengan turab, dengan debu, dengan tanah, artinya dimasukkan dalam kubur lalu ditutup atau dia dikuburlah.
Kemudian kalian tuh meninggalkanku sendirian di dalam kubur. Maka ketika itu datanglah dua malaikat yang sangat menakutkan. Saking menakutkannya malaikat itu, sampai akalku hilang, melayang. Artinya sudah hilang akal aku. Nah, dan aku gemeter yang sangat luar biasa karena takutku dengan dua malaikat itu, yaitu Mungkar dan Nakir itu. Lalu kedua malaikat itu memegang tanganku atau memegang aku dan mendudukkan aku, dan saat itu mereka ingin menanyakan aku atau bertanya kepadaku. Itu pertanyaan dalam kubur, marrabbuka dan selanjutnya. Maka sebelum mereka bertanya, tiba-tiba nidaan min hatib. Ada suara yang tanpa rupa. Hatib ini suara saja. Datang suara. Apa kata suara itu? Utruka abdi wala tuwakhafahu. Apa kata suara itu? Tinggalkanlah. Hai kalian berdua, tinggalkanlah daripada hambaku ini. Jangan kau takut-takuti dia. Wala takhawwafahu, jangan kau takut-takuti dia. Fa inni rahimtuhu, karena dia telah dicintai, karena dia telah disayangi. Wa tajawaztu anhu, karena dia telah diampuni dan mendapatkan pahala yang banyak. Dia telah mendapatkan anugerah yang besar. Dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Diampuni oleh Allah. Li'annahu rahima usfuran fid dunya, karena dia dulu di dunia pernah sayang, pernah kasihan melihat seekor burung yang dimain-mainkan oleh seorang anak itu, sehingga dia membeli dan melepaskannya. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyayangi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita, ya, sebagai pelajaran bagi kita agar kita ini menanamkan sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ini dasar hidup kita dulu. Karena secara akliyah, secara akal itu kalau kita menyayangi makhluk, maka kita akan disayangi. Kalau kita sayang sama orang, senang dengan orang, maka akan disayangi dan senang orang kepada kita.